kita sudah bahas ya apa itu channel prolog. Jadi ini ilmuwan dari Eropa ya, dari Eropa. Nah, untuk CIP sendiri dia membahas tentang bagaimana urutan prioritas dari atom ataupun molekul berdasarkan kenaikan atom. Aturan yang pertama, ini saya sudah bahas kemarin, saya coba ulas lagi, saya ulangi ya, bahwasanya atom yang memiliki nomor atom yang paling tinggi, itulah prioritas yang paling tinggi, di mana atom tersebut melekat langsung pada pusat stereogenik, atau di sini kita lebih spesifik membahas adalah karbon chiral, ya, karbon stereogenik. Jadi karbon ini mengikat atom, di mana atom itu memiliki nomor atom. Ketika nomor atom lebih tinggi, itulah prioritas yang paling tinggi. Katakanlah di sini dari kiri ke kanan, kalian bisa lihat ada atom hidrogen sampai atom I. Ada molekul juga teman-teman. Ada CH3, ada NH2, ada OH, ada SH, ada ClBr. Nah, untuk molekul ini kalian lihat mana atom yang berikatan langsung dengan atom pusat, dengan atom karbon, dengan pusat stereogenik. Seperti itu ya. Jadi kalian lihat di sini yang dilihat adalah atom yang berikatan langsung dengan pusat stereogenik, yakni karbon chiral. Suara saya jelas ya? Iya, jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, jadi ada karbon ya, di sini ada gugus metil, ada nitrogen, ada gugus amina, ada gugus hidroksi di mana atom oksigen yang terikat pada karbon chiral, ada tiol atau gugus merkapto ya, yang di mana di sini atom sulfur dengan nomor atom 16. Jadi kalian bisa lihat dari kiri ke kanan semakin tinggi prioritas karena atomnya juga nomor atomnya semakin tinggi. Seperti itu ya. Aturan kedua, kita tidak dapat menarik kesimpulan pada aturan pertama disebabkan oleh atom yang berikatan langsung dengan atom stereogenik atau pusat stereogenik yakni karbon chiral ini memiliki atom yang sama. Ya, katakanlah di sini adalah karbon. Pada gugus metil dan gugus etil sama-sama karbon yang diikat. Atau kita bandingkan antara etil dengan propil, juga sama, memiliki atom yang sama setelah karbon chiral. Mana setelah karbon chiral? Jadi setelah karbon chiral ada karbon. Setelah karbon chiral ada karbon. Stereogenic center ini adalah karbon chiral ya. Jadi stereogenic center yang dimaksud di sini adalah karbon chiral. Oke, katakanlah di sini kalian bisa lihat. Jadi karbon setelahnya adalah karbon. Sementara di sini karbon setelahnya ada hidrogen. Dengan demikian, gugus yang paling tinggi prioritas adalah gugus etil dibandingkan dengan gugus metil. Kalau kita bandingkan dengan atom karbon setelahnya. Jadi dari kiri ke kanan tentu kalian bisa paham kenapa metil lebih rendah prioritasnya dibandingkan dengan gugus etil. Disebabkan oleh adanya atom yang lebih tinggi dibandingkan dengan atom setelah karbon. Jadi sama-sama dari kiri ke kanan ini, karbon yang berikatan langsung dengan karbon chiral, ini setelahnya memiliki atom yang berbeda. Dari yang paling kiri kalian bisa lihat setelah karbon ada hidrogen, yakni gugus metil ya. Setelah karbon ada karbon, yakni gugus etil. Setelah karbon ada nitrogen, yakni gugus metilen amonia atau metilen amino ya. Kemudian ada CH2OH. Jadi gugus metanol seperti itu atau metilen hidroksi. Nah, setelah ini kalian bisa lihat ada aturan ketiga ya. Namun kita lihat dulu contoh-contoh ya. Urutan prioritas ini sudah saya bahas juga bahwa urutan prioritas yang paling tinggi di sini adalah Br ya, karena memiliki nomor atom yang paling tinggi. Setelah itu tentu ada CH2O, CH3. Kenapa? Karena setelah karbon ini sama-sama karbon. Ya, pada yang kiri ini CH2O, CH3, setelah CH2 adalah oksigen. Tentu yang memiliki nomor atom lebih tinggi dibandingkan dengan etil CH2, kemudian habis ini karbon lagi. Sehingga urutan prioritasnya adalah Br, CH2O, CH3 lebih tinggi prioritasnya dibandingkan dengan etil lebih tinggi prioritasnya dibandingkan dengan hidrogen. Kira-kira seperti itu ya.
Bagaimana contohnya ini saya sudah bahas kemarin, untuk senyawa siklik pun seperti itu ya. Kalau untuk senyawa alifatik yang rantai terbuka kalian bisa pahami, untuk siklik sebenarnya tidak jauh berbeda. Jadi katakanlah di sini ada CH2CH2. Ini maksudnya adalah CH2CH2. Sementara karbon di sini, maaf, di sini ya CH2CH2. Sementara yang di sini itu adalah CH2, CH3 dua kali CH2. Jadi karbon chiral yang di sini itu mengikat CH3, mengikat hidrogen, mengikat CH2, CH2, kemudian mengikat CH2, CH3 dua kali CH2. Inilah yang dimaksud. Ya, jadi karbon ini, karbon stereogenik atau pusat stereogenik di sini mengikat CH2, yang ini CH3 dua kali, ya, CH3 dua kali, kemudian CH2 yang ini. Sementara yang di sampingnya ada CH2, CH2 yang ini. Kemudian ada CH3 yang ini, yang terakhir adalah hidrogen. 113 trimetil sikloheksana. Jadi ada satu karbon chiral. Sehingga kalau ada karbon chiral bisa kita katakan bahwa sama seperti alifatik. Ya, sama seperti alifatik. Oke, untuk aturan ketiga bagaimana? Nah, ini aturan ketiga berkaitan dengan jenis ikatan. Ya, ini kita sudah bahas kemarin tentang ikatan kovalen ya. Ada ikatan kovalen tunggal, ada ikatan kovalen majemuk. Ikatan kovalen tunggal itu ya ini ikatan sigma. Ikatan kovalen majemuk rangkap 2 itu ada ikatan pi. Tergantung ya, kalau majemuk rangkap 2 berarti ada satu ikatan sigma, ada satu ikatan pi. Kalau majemuk rangkap 3 ada satu ikatan sigma, ada 2 ikatan pi. Ya, jadi putusnya 2 kali karena reaksi adisi atau pemanasan ya. Untuk ikatan majemuk rangkap 3 bisa 2 kali pemutusan ikatan majemuk rangkap 2. Ya, ikatan pi-nya bisa putus 2 kali. Nah, kalian bisa lihat ya, karena ini ikatan majemuk kita bisa anggap sebagai ikatan tunggal. Ya, jadi bisa kalian lihat di sini bahwa ada ekivalensi. Valensi untuk ikatan majemuk rangkap 2. Seolah-olah karbon CH ini berikatan 2 kali dengan karbon. Ya, karena di sini ada 2 kali ikatan kovalen tunggal. Ya, seperti itu ya, ada ikatan kovalen tunggal 2 kali. Artinya, walaupun kita tahu di sini satu ikatan sigma, satu ikatan pi, ini adalah menggambarkan ada 2 ikatan tunggal. Ya, ini ada satu dengan CH2, satu lagi dengan C. Jadi satu dengan CH2, satu lagi dengan C. Itulah ikatan dari CH. CH ini memiliki, jadi setelah berikatan langsung dengan karbon chiral, pusat stereogenik, karbon ini berikatan dengan C, dan berikatan dengan CH2. Karbon ini berikatan dengan C, berikatan dengan CH2. Di bawah ini penjabarannya ya. Begitupun untuk CH2. CH2 ini berikatan dengan CH, berikatan dengan C. Ada 2 ya, ada 2 majemuk. Karena ikatan kovalen itu milik bersama. Ya, ikatan kovalen terjadi karena pemakaian bersama elektron. Ya, pemakaian bersama elektron. Oke, seperti ini. Ya, nanti akan memudahkan kita untuk menjelaskan ada senyawa vinil ya, seperti ini yang digambarkan. Kemudian ada dibandingkan dengan isopropil. Nah, bagaimana? Nah, kalian bisa lihat. Nah, ini vinil seolah-olah hanya ada 2 karbon. Sedangkan isopropil bisa kalian lihat ada 3 karbon. Nah, di sini kalian bisa lihat ada ekivalensi sama dengan 3. Sama dengan 3 itu adalah ekivalensi dalam senyawa organik ya. Jadi menggambarkan tadi untuk aturan ketiga, vinil itu digambarkan seperti ini tadi ya, bahwa CH berikatan dengan CH2, CH berikatan dengan C, seperti ini. CH berikatan dengan CH2, CH berikatan dengan C, ikatan tunggal yang dimaksud. Kemudian CH2 berikatan dengan CH, berikatan dengan C lagi karena ada 2 ikatan majemuk ya, majemuk rangkap 2, seperti ini. CH2 berikatan dengan CH, berikatan dengan C. Nah, bagaimana dengan isopropil? Isopropil seperti ini. CH, CH3 2 kali. Kalau kita jabarkan, CH3 2 kali itu kan ada CH, kemudian CH3 ada CH3.
Nah, ini kita jabarkan. Sama seperti perbandingan antara metil dengan etil, ini pun perlu kita perbandingkan. Ini sebenarnya CH3 dua kali. Namun untuk lebih memudahkan kalian membandingkan antara mana prioritas lebih tinggi, vinil atau isopropil. Vinil yang karbonnya ada 3, isopropil yang karbonnya ada 3, vinil seolah-olah karbonnya hanya 2. Ini kan seolah-olah karbonnya hanya 2. Ternyata kalau kita ekivalensi, kita transformasi dengan menunjukkan ikatan tunggalnya, ternyata ada 4 karbon. Sementara isopropil kalau kita jabarkan, kita ekivalensi, di sini karbon berikatan dengan CH3, berikatan dengan hidrogen. Kemudian karbon berikatan dengan CH3. Seperti itu. Jadi karbon ini berikatan dengan CH3, berikatan dengan CH3. Seperti ini. Ada 2 kali CH3. Tentu ini berikatan langsung dengan karbon chiral atau pusat stereogenik. Jadi karbon ini berikatan dengan CH3 2 kali. Yang satunya ini, yang satunya ini. CH2H. Nah, untuk membedakan dengan vinil, ternyata dari sini sama. Ya, kalau saya tulis ya. Kalau saya tulis, untuk membedakan antara vinil dan isopropil, kalian bisa lihat di sini. Dia memiliki kesamaan. Ya, memiliki kesamaan. Masih menyimak kalian? Iya, Pak. Ya, Iya, jadi yang membedakan antara isopropil dan vinil adalah di sini. Setelah CH2 dia mengikat C, sementara yang satu untuk isopropil setelah CH2 ada hidrogen. Mana yang lebih tinggi, karbon atau hidrogen? Ayo, jawab pertanyaan saya. Karbon, Pak. Ya, karbon yang Karbon. lebih tinggi. Ya, nomor atomnya 6, sementara hidrogen 1. Dengan demikian, vinil yang seolah-olah karbonnya hanya ada 2, ternyata lebih tinggi prioritasnya. Jadi tidak semua ya. Jadi vinil juga jangan kalian katakan, oh berarti vinil ini dari semua ikatan majemuk lengkap 2 vinil yang paling tinggi prioritas. Enggak. Tidak ya. Jadi tetap perlu kita ekivalensi seperti ini, kita jabarkan. Jadi perlu kita jabarkan untuk menunjukkan bahwa mana yang paling tinggi prioritas dengan melihat penjabaran dari karbon-karbon yang terikat setelah karbon. Jadi seperti ini ya. Oke, coba tetapkan urutan prioritas. Ya, kenapa? Pak, saya mau bertanya yang di slide. Ya, yang ini, Pak. Di bagian struktur yang vinil itu, di karbon yang di bagian bawah itu didapat dari mana, Pak? Saya bingung. Kenapa? Di bagian situ. Nah, yang coba lihat. Karbon di bagian bawah, Pak. Yang nah, ini kan. Bukan, Pak, di sebelah. Jadi, ini. Yang di, ya, yang itu. Di sebelahnya, Pak. Iya, ini. Itu. Iya, Pak. Ini dari mana? Ya, itu yang saya tanyakan, Pak. Kan di struktur sebelumnya hanya mengikat CH. Oke, jadi saya terangkan kembali. Jadi karbon ini memiliki ikatan rangkap. Ini pun sama, memiliki ikatan rangkap. Ikatan rangkap itu berarti ada 2 ikatan kovalen tunggal. Benar tidak? Sampai di situ paham tidak? Ikatan kovalen tunggal. Jadi karbon ini memiliki 2 ikatan dengan karbon. Karbon ini memiliki 2 ikatan dengan karbon. Ini kan ikatan majemuk rangkap 2 dengan karbonnya. Ya, benar tidak? Ini C memiliki 2 ikatan dengan C. Begitupun dengan C. C memiliki ikatan 2 kali dengan C. Paham sampai di situ? Iya, paham, Pak. Ya. Paham, Pak. Jadi antara CH dengan CH2, antara CH dengan CH2 masing-masing memiliki 1 ikatan. Ya kan ini kan? Namun ingat, CH masih memiliki 1 ikatan lagi dengan C. Begitu juga sebaliknya, CH2 masih memiliki ikatan yang lain dengan C. Ya kan? Nah, makanya dijabarkan seperti ini. Kenapa dihitung 2 kali? Itu mungkin yang pertanyaan dari dengan Supri. Ya karena memang ikatan kovalen ini milik bersama. Jadi karbon ini selain berikatan dengan hidrogen, jadi saya jabarkan seperti ini saja ya. Saya jabarkan dengan menggunakan aplikasi. Oke. Oke, ini karbon chiral.
Nah, di sini kita tulis, nah seperti ini. Ini karbon kiral ya, karbon kiral. Nah, kalian bisa lihat. Jadi karbon kiral ini berikatan dengan karbon. Nah, kita bandingkan dengan karbon kiral yang berikatan dengan isopropil. Oke, ini sebenarnya. Nah, ini memiliki ekivalensi. Nah, ekivalensi bisa kalian tulis begini, ya, begini saja. Oke, nah sekarang kita copy saja dulu ini, kita copy. Oke, karbon ini memiliki dua ikatan dengan C. Ini kan majemuk rangkap dua, C. Kita tulis C. Yang satu lagi kita kemanakan? Ke atas, ke bawah sama saja. Saya buat ke bawah. C saja, ya. C saja. Nggak ada CH2, nggak ada CH3. Ini kan C. Satu dengan CH2, satu lagi dengan C. Yang CH ini ya, CH ini memiliki satu ikatan dengan CH2, yang di atas katakanlah, kemudian satu lagi dengan C. Ya, nggak mungkin kita buat dengan CH2 lagi. Kalau kita buat dengan CH2 lagi, ya kita gabungkan lagi, ya sama saja. Nggak ada penjabaran, nggak ada ekivalensi. Jadi kita harus jelaskan seperti ini supaya kalian paham. Nah, begitu juga untuk CH2, dia berikatan satu dengan C, kemudian satu lagi dengan CH. Jadi CH sudah ada nih. Sudah ada satu ikatan dengan CH. Ya, karena ini milik bersama, bukan? Oke, sekarang kita buat ikatan lagi dengan seperti ini. Nah, bagaimana dengan isopropil? Nah, isopropil pun sama, teman-teman. Jadi yang membedakan antara isopropil dengan vinil adalah di sini. CH yang ini. Katakanlah di atas, CH3 yang ini, CH3. Nah, CH3 ini kita jabarkan CH2H. Ya, jadi kalau kalian menggambarkan yang ini sama antara vinil dengan isopropil. Yang membedakan adalah pada atom C dan atom H. Di sini saja yang membedakan. Jadi penjabarannya seperti itu. Jadi kalau ada majemuk rangkap 3 bagaimana? Ini saya lebih mendekati saja. Kalau kalian kurang paham, misalnya seperti ini. Oke. Kita bandingkan dengan mana yang paling tinggi prioritas? Tentu kalian sudah bisa tebak, ya. Kalian sudah bisa tebak mana yang paling tinggi prioritas. Nah, ini kalau kita ekivalensi, yang ini kita ekivalensi. Nah, ini saya buat saja di bawah ya. Nah, kita copy saja yang di atas. Ini ekivalensi. Oke. Bagaimana dengan ikatan majemuk rangkap 3? Nah, ikatan majemuk rangkap 3, ini saya hapus ya. Ini sudah C. Nah, ikatan majemuk rangkap 3, ini kita buat. Nah, ada C. Kemudian C ini berikatan 3 kali dengan C. Tentu ikatan pertama kita selamatkan dulu yang dengan CH. Oke. Kemudian ada 2 kali sisanya. Ya tentu dengan C lagi. Di bawah.
Nah, kemudian CH berikatan satu kali dengan C, ini sudah terwakili. Kemudian 2 kali dengan C lagi, sisanya. Kan ada 3 kali. Berarti 1 sudah, kemudian masih 2 lagi. Nah, begitu penjabarannya. Nah, kalian bisa lihat kan? Sama dia. Ini kalian bisa lihat. C di sini ada 1, CH ini sama CH. Jadi penjabaran untuk ikatan majemuk rangkap 3 ya seperti ini. Paham? Ya paham Pak. Pak. Itu untuk membandingkan antara ikatan majemuk rangkap 2, ikatan majemuk rangkap 3, atau membandingkan antara majemuk rangkap 2 dan ikatan tunggal yang jumlah karbonnya tidak sama. Contoh tadi, isopropil kan seolah-olah ada 3. Padahal kalau kita lihat ternyata isopropil yang jumlah karbonnya 3 bisa dikalahkan dengan vinil yang ternyata kalau kita jabarkan, ternyata karbonnya semuanya totalnya ada 4. Dilihat dari ikatan kovalen tunggal, kita ekivalensi. Sementara kalau vinil ya memang hanya ada 3 karbonnya. Seperti itu ya. Jadi memang hanya ada 3 aturan untuk CIP yang harus kalian pahami. Ya, aturan yang pertama, atom yang berikatan langsung dengan karbon chiral dengan proses stereogenik, kita langsung lihat mana yang lebih tinggi nomor atomnya. Oke. Kemudian aturan yang kedua, tidak bisa kita tarik kesimpulan untuk aturan pertama, kita lihat atom setelahnya. Ya, seperti itu. Mana yang paling tinggi prioritasnya. Nah, untuk aturan ketiga ternyata dari jenis ikatannya, jenis rantainya. Ada ikatan jenuh, yakni ikatan tunggal, atau ikatan majemuk rangkap 2 dan rangkap 3. Ikatan majemuk dan ikatan tunggal kita khusus untuk ikatan majemuk kita jabarkan. Kita ekivalensikan. Seperti itu ya. Nah, ini soalnya selanjutnya mana yang paling tinggi prioritas antara majemuk rangkap 3 dengan majemuk rangkap 2? Yang rangkap 3, Pak. Halo? Yang rangkap 3, Pak. 3. Rangkap 3. Jadi ini yang paling tinggi prioritasnya. Mana yang paling tinggi prioritasnya? Vinil atau fenil? Yang vinil atau fenil? Yang C6H5? Penil, Pak. Ya, fenil ya. Fenil, C6H5. Oke, yang mana paling tinggi prioritasnya? CHO, baru CH yang ikatan rangkap 2 CH2, kemudian CH2OH, kemudian CH2CH3. Coba, satu orang dulu. Ya baik, Pak. Siapa? Dia ada Siapa Rizky. ini? Ada Rizky. Yang pertama apa? CH ikatan rangkap 2O, kemudian CH ikatan rangkap 2 CH2, kemudian CH2OH, kemudian CH2CH3. Ada yang punya pendapat lain? Siapa? Oh, Jale. Coba Jale. Oke. Seperti itu ya. Jadi yang paling tepat itu ya, ini kalian lihat ya. Jangan kalian bandingkan antara CC dengan CO. Seolah-olah CC yang lebih tinggi. Yang melihat karena pengertian di aturan ketiga tadi. Ya, ternyata CC yang saya maksudkan dengan isopropil itu, vinil dengan isopropil itu membandingkan ketika semuanya karbon saja. Tapi kalau ada heteroatom, nah kalian lihat untuk heteroatomnya, yaitu atom selain karbon dan hidrogen disebut dengan heteroatom. Kalian lihat mana yang paling tinggi prioritasnya untuk aturan CIP. Nah, di sini sama ya antara karbon dengan untuk gugus hidroksi dengan karbonil ternyata sama. Sama-sama setelah karbon ada oksigen. Yang membedakannya kenapa karbonil paling tinggi prioritasnya karena di sini ada ikatan majemuk rangkap 2. Paham ya? Jadi untuk Jale dan Rizky tadi sudah benar yang mengatakan bahwa ini yang prioritas paling tertinggi. Namun yang kedua tadi Rizky Ade tadi agak salah tadi ya, salah, bukan agak salah ya. Jadi yang kedua adalah CH2OH, tetap kita lihat setelah karbon ada nomor atom 8. Sementara ini nomor atom 6, tentu yang 8 yang paling tinggi. Kita prioritaskan.
Oke ya, untuk teman-teman semua ya. Jadi lihat, tolong dicermati, tolong teliti. Ya, jangan terburu-buru. Karena kenapa teman-teman? Untuk menentukan urutan prioritas ini nanti sangat berpengaruh dalam menentukan konfigurasi rectus dan sinister. Dari yang urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga. Itu saja yang kita lihat. Tentu urutan yang paling terakhir kita tempatkan berada jauh dari arah amati kita, dari arah pengamatan kita. Seperti itu ya untuk stereo kimia. Nah, kalian bisa lihat ya dari sini bahwa untuk konfigurasi RS R dan S itu sebenarnya kita lihat pada urutan pertama, kedua, ketiga saja. Sementara hidrogen kita tempatkan yang paling tinggi, yang paling rendah prioritasnya kita tempatkan berada paling jauh dari yang kita amati, dari arah pengamat seperti itu. Ya, disebut dengan enantiomer karena pasangan atau bayangan cerminnya. Jadi kalau untuk senyawa yang sama 3 metil heksana tentu ada bayangannya, bayangan cerminnya. Ini sudah kita bahas di pekan kemarin. Jadi kalau bayangan cerminnya yang nyata itu adalah rectus, berarti bayangannya, bayangan cerminnya adalah kebalikan dari rectus, yakni sinister. Rectus ingat searah jarum jam, sinister berlawanan arah jarum jam. Atau yang paling mudah rectus R, ya, putar kanan. Ya, sinister putar kiri. Seperti itu. Oke ya, teman-teman. Jadi kalau enantiomer berarti merujuk pada senyawa yang sama yang mempunyai bayangan cermin. Jadi kalau kalian katakan ada satu enantiomer berarti ada pasangan itu ya, pasangan enantiomer yang dimaksud. Ya, ini rectus dan sinister. Atau sebelumnya kita lihat ada isomer geometri cis dan trans seperti itu. Nah, ini berbeda tentu ya antara cis dan trans dan enantiomer, tapi sama-sama berbeda dalam penataan ruang 3 dimensi. Oke. Nah, coba lihat untuk soal 2 bromo butana dalam bentuk rectus. Nah, ini penggambarannya secara gamblang ya seperti ini. Kalian bisa lihat ya penentuannya R yang mana dikatakan R sebelumnya kalian gambarkan 2 bromo butana dulu. Gambarkan butana sebagai kerangka utama atau rantai utama, kemudian ada gugus Br melekat pada atom C yang kedua, sehingga disebut dengan 2 bromo butana. Setelah itu kalian buat karbon chiral sebagai atom pusat seperti ini ya, dengan struktur Lewis ya, lebih mudah ya, atau proyeksi, maaf bukan struktur, proyeksi Fischer ya, lebih mudah kalian gambarkan seperti ini. Kemudian kalian tempatkan ya BR yang merupakan prioritas tertinggi berada di kanan atau di kiri. Jangan kalian tempatkan di secara garis vertikal. Tempatkan dia berada di garis horizontal ya, antara kiri dan kanan terserah. Setelah posisi yang paling kanan kalian tempatkan ya, ini tentu karena kita merujuk pada posisi R ya, posisi R berarti searah jarum jam. Berarti searah jarum jam kita tempatkan BR berada pada posisi paling kanan untuk garis horizontal. Kemudian kita tempatkan urutan prioritas yang kedua. Tentu yang kedua adalah CH2, CH3. Ya, urutan pertama adalah BR, kemudian CH2, CH3, kemudian CH3 yang ketiga, yang terakhir adalah hidrogen. Oke, jadi kita tempatkan seperti itu, BR, CH2, CH3, CH3. Ya, jadi 1, 2, 3. Ini searah jarum jam. Oke ya, teman-teman seperti itu. Jadi untuk penulisannya bisa seperti ini, ya, dengan seperti apa kaki ayam ya, seperti ini dengan sudut 109,5 derajat, atau struktur proyeksi Fischer seperti ini, di mana secara garis horizontal itu ada garis tebal yang menandakan bahwa ini mendekati arah pengamat, kemudian ada garis putus-putus secara garis vertikal antara hidrogen dengan CH2 CH3. Nah, saya akan gambarkan teman-teman ya untuk memudahkan. Kita gambarkan dulu di sini.
Oke. Ini ya, ada metil, ada etil, ada hidrogen, ada Br. Ada metil, etil, Br, gitu aja. Oke, ini kita buat garis putus-putus juga. Ini tebal. Oke, seperti ini. Nah, kita buat dia lebih besar ya. Nah, ini tentu teman-teman kalian harus mengetahui simbol-simbol ya. Kalau kalian tidak mengetahui simbol-simbol dengan baik dan benar, kalian gambarkan secara gambarkan sebagaimana biasa. Ya, sebagaimana biasa. Cukup begini saja ya kalau kalian ingin menggambarkan sebagaimana biasa. Kopi yang seperti ini boleh, yang seperti di bawah pun boleh. Oke, kita Ctrl C, kita paste di sini. Nah, mana yang dimaksud seperti gambar? Yang mana yang dimaksud seperti gambar? Ini garis putus-putus antara hidrogen dengan CH2 CH3 berada jauh dari arah amatan kita. Coba. Ini ya. Oke. Nah, ini antara hidrogen ya. Hidrogen CH2, ini CH2, CH3 berada jauh dari arah amatan kita. Sementara CH3 dan Br menghadap ke kita, ini menghadap ke kita ya. Paham ya? Jelas di sini? Ini menghadap ke kita, dekat. Yang garis tebal-tebal itu, garis tebal-tebal ini menghadap ke kita dengan sudut 109 ya, 0,5. Ini coba lihat. Ini menghadap ke kita ya, sikunya. Sementara yang hidrogen dan CH2 CH3 ini menjauhi arah kita. Nah, ini kalian bisa lihat teman-teman, kalau kita tempatkan pada posisi hidrogen berada tepat jauh dari kita, ini jelas kelihatannya 1, 2, 3. Inilah konfigurasi rectus untuk 2-bromo butana. Coba kita namakan ya, 2-bromo butana, rectus. Tentu kalau kita ambil cermin di sini, ya kita tempatkan cermin, katakanlah ada cermin ya. Kita copy ini, kita buat bayangannya. Tinggal kita pindah saja seperti ini. Ya, ini sudah jelas di sini ada S 2-bromo butana. Nah, tadinya di sini Br ya, di sebelah kanan. Karena kita tempatkan hidrogen berada paling jauh. Nah, coba kita hapus. Nah, sekarang kita tempatkan hidrogen ya, berada paling jauh. Nah, ini hidrogen ya. Antara hidrogen dan CH2, CH3. Ini kita tempatkan paling jauh. Nah, ternyata ini sudah nampak bahwa Br mendekati arah kita. Nah, ini bisa kalian lihat. Satu besar lagi. Ya, ini CH3 mendekati arah kita. Ini ya, CH3 mendekati arah kita. Ini yang dimaksud dengan garis tebal. Sementara hidrogen ini menjauhi arah kita. Ini kan dia sikunya ke samping kiri. Ini juga ke kiri sini, ke bawah. Nah, jadi kalau kita buat seperti ini kan menjauhi arah kita. Sementara yang Br dengan CH3 ini mendekati arah kita, arah pengamat. Paham sampai sini? Halo? Halo? Iya, Pak. Masih menyimak? Paham? Mas, paham, Pak. Iya, Pak. Slide saya putus-putus atau suara saya putus-putus?
Atau jelas? Jelas, Pak. Oke. Oke ya, jelas ya. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Jadi kalau kalian bisa lihat ini ya, kita tempatkan ini karbon kiral mengikat hidrogen, mengikat CH2, CH3, mengikat Br, mengikat CH3. Ini CH3 di sebelah. Nah, kita tempatkan seolah-olah seperti ini. Ya, seperti ini Br garis tebal, CH ini menghadap ke arah kita. Sementara hidrogen garis putus-putus, CH2, CH3 garis putus-putus, berarti ini menjauhi arah kita. Ya kita buat seperti itu dong. Nah, ini seperti ini. Nah, ini CH2, CH3 berada jauh dari kita, begitu juga hidrogen. Sementara yang lebih dekat ke arah kita adalah Br dan CH3. Nah, sekarang kita posisikan yang paling rendah prioritasnya tertutupi. Nah, dari sini bisa kalian lihat bahwa Br, CH2, CH3, kemudian CH3. Berarti ini putar kiri berlawanan arah jarum jam. Dengan demikian ini kita bisa simpulkan ini adalah konfigurasi S. Ya, padahal ini hanya sekedar saya copy paste, kemudian saya buat dia berlawanan saja. Berlawanan itu artinya dia seperti bayangan cermin. Mana bayangan cermin? Ini kan kalau kita berdiri di sini, bayangan cerminnya juga seperti ini. BR berada dekat dengan cermin, BR juga di sini berada dekat dengan cermin. CH3 berada jauh dari cermin, begitupun CH3 berada jauh dari cermin. Seperti itu. Ya, kita lanjut, teman-teman. Oke. Jadi untuk penentuan seperti ini sebenarnya tidak terlalu terpaku pada posisi tertentu. Tidak terlalu terpaku pada posisi tertentu. Oke. Kalau dia secara offline, ini saya suruh gambar di papan. Ya, saya nunjuk 3 orang atau bisa lebih ya, tergantung 3 orang itu kalau bisa menjawab atau tidak. Kalau bisa menjawab tiga-tiganya ini bisa selesai. Tapi kalau tidak bisa menjawab, nah ini bisa mengundang teman-teman yang lain. Ini saya harap kalian tulis di buku kalian, ya, dan kalian coba-coba gambarlah struktur dari S2-fenilbutana. Kemudian R3-metil 1 pentena. S3-metil siklopentena. Ya, gambarlah struktur dari S2-fenilbutana. Yang kedua R3-metil 1 pentena. Kemudian yang ketiga itu 3-metil siklopentena.
Oke, kita coba dulu ya untuk soal yang pertama. Soalnya S2-fenilbutana. Ditulis dulu ya. Jadi ditulis S S2-fenilbutana. Nah, apa yang harus kalian lakukan teman-teman? Gambarkan dulu butana. Ini harus jelas ya. Butananya harus jelas. Kemudian ada fenil di situ. Nah, fenil terikat pada posisi 2. Saya buat saja supaya lebih mudah. C6H5. Itu untuk fenil. Saya perbesar lagi ya. Nah, ini sudah menggambarkan 2 fenilbutana. Atau kalau kalian ingin bagus ya, ini saya buat ini saja ya untuk menggambarkan C6H5. Oke ya, C6H5. Sama saja kalau ambil yang mana. Nah, untuk penulisannya ini kita gunakan seperti ini ya. Ya, seperti ini. Di tengah ini adalah karbon ya, karbon. Nah, sekarang yang diinginkan adalah S. Nah, yang terserah kalian lihat mana prioritas yang tertinggi. Kalian lihat prioritas yang tertinggi. Yang jelas ada 4 atom-atom molekul. Ya, ada CH2, CH3, ada C6H5, ada CH3, ada hidrogen. Nah, sekarang saya mau tanya, mana prioritas yang paling tinggi? Satu orang yang menjawab. Ya, C6H5. Siapa itu? Ya, Jale. Oke, Jale ya. Jadi C6H5 ini kalian tempatkan di arah mana? Di kiri atau di kanan? Yang jelas di atas tidak bisa ya, di atas tidak bisa. Nanti saya akan jelaskan kenapa di atas tidak bisa. Nah, cuma karena jaringannya tidak bagus, nanti kita cari waktu lain ya. Ini jelas di atas tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Nanti saya akan coba jelaskan. Cuman untuk cari aman ya, kalian tulis dia di kiri atau di kanan. Nah, kalau seandainya C6H5-nya kita fokuskan di sebelah kiri, misalnya. Kiri sini. Nah, sekarang karena yang dituntut adalah putar kiri, sinister berlawanan arah jarum jam, berarti prioritas pertama di sebelah kiri, prioritas kedua di atas atau di bawah? Di bawah. Jadi di sini harus etil. Metil berada di sini. Kanan. Kemudian di sini adalah hidrogen. Hidrogen. Oke ya, jelas ya. Nah, kalau kalian ingin tulis lebih lengkap, boleh. Kalian tulis di sini seperti ini. Kemudian di sini garis putus-putus. Boleh, silakan saja. Nah, ini berlawanan arah jarum jam. Ini bentuk S. Nah, ini nama lain ya. Ini nama lain. Sekunder butil benzena. Ya, sekunder butil benzena. Kemudian kalau yang soal yang selanjutnya. 3 metil 1 pentena. Ya, buat pentena dulu. Ya, buat pentena dulu. Kalau kalian ingin buat seperti ini boleh ya. 5. Kemudian ada ikatan majemuk pada posisi 1. Kemudian ada metil pada posisi 3. Nah, sudah ya. Nah, sekarang kalian lihat yang mana ada karbon chiral. Ini harus kalian tahu ya. Ini kalau saya tunjukkan atom-atomnya, nah ini jelas kelihatan. Tapi kalian sudah harus bisa menebak yang mana itu. Ya, yang mana karbon chiralnya. Nah, ini yang mana karbon chiralnya? Pada atom C ke berapa? Ketiga. Ketiga. Nah, ketiga ya. Jadi kalau ketiga sudah jelas mana ikatannya, mana gugus atau molekul. Ada CH, CH2, ada CH3,
ada CH2, CH3, ada hidrogen. Mana yang paling tinggi prioritasnya? CH2 Pak. Ya, Rangkap CH, dua Pak maksudnya. ya rangkap 2 CH2. Ini vinil ya. Kemudian yang kedua apa? Etil. Etil Pak, CH2, CH3. Etil. CH2, CH3. Jadi kalau kalian gambarkan seperti ini tadi. Ini copy saja. Ya, gambarkan saja ini. Kemudian hapus tentu ini ya, hapus. Nah, sekarang tempatkan vinilnya itu di posisi mana? Kalau kanan boleh atau kiri boleh. Yang penting mengikuti kaidah tadi. Ini saya mau tanya, kalian mau tempatkan ke arah mana? Di kiri atau di kanan? Di sini atau di sini? Kanan, Pak. Kanan saja, oke. Kita tempatkan di arah kanan. Kita tunjukkan ada ikatan majemuk rangkap 2. Tepat di tengah ya. Kita perbesar. Perbesar lagi. Ternyata bisa seperti itu ya. Untuk penulisannya kita buat seperti itu. Nah sekarang vinilnya sudah ada. Yang etilnya ditempatkan di mana? Di bawah, Pak. Ya, etilnya di bawah. Kemudian di mana? Yang ketiga. Metil Di sini ya? Di kiri Pak. Ya, di kiri. Ini bisa kita tulis, bisa tidak. Bisa kita tulis, bisa tidak. Ya, ini namanya 3-metil 1-pentena dalam bentuk R. Boleh juga supaya kalian lebih jelas ya. Saya tulis lagi. Oke. Ditulis ya. Ini sudah kalian tulis di atas. Sudah, Pak. Mohon ditulis. Oke, sudah ya? Bisa kalian singkat ini, bisa kalian singkat dengan menggunakan rumus molekul C6H5. Boleh. Nah, ini jangan kalian singkat et ya. Usahakan kalian tulis lengkap. CH2, CH3 atau C2H5. Nah, boleh kalian tulis di sini C2H5. Etil ya. CH2, CH3 itu disingkat jadi C2H5. Boleh. Sama saja. Oke, kita mau kerjakan soal yang terakhir ya. Bagaimana untuk yang sisiklik? Ini siklopentena. Siklopentena. Yang ini sudah ya? Halo?
Sudah saya Sudah, Pak. Iya, Pak. teman-teman, kalau kalian menggambarkan struktur ya, menggambar struktur, oh ini kekecilan Pak, ya buat dia skala A2. Nah, ini sangat luas ya. Jadi buat saja skala A2 supaya kita bebas menggambar seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat ulang 3 metil siklopentena. Gambar dulu siklopentena. Ya, siklopentana seperti ini gambarannya. Nah, siklopentena. Nah, kalian mau buat di mana? Kan ada senyawa gugus alil ya. Di sini. Boleh. Nah, kalau kalian ingin buat, misalnya ini posisi S ya, posisi S. Oke, kalau posisi S, di mana posisi dari 3 metil? 1, 2, 3. Ini bisa di sini 3 metil. Ya, ini bisa di sini 3 metil. Boleh kalian tidak usah tulis, boleh juga kalian tulis. Ya, boleh kalian tulis, bisa juga kalian tidak perlu tulis. Ya. Nah, sekarang mana karbon kiral? Ini saya tunjukkan karbon kiralnya supaya kalian paham. Karbon kiralnya adalah ada di sini. Nah, bagaimana untuk menulis senyawa siklik seperti ini? Karena kalau senyawa alifatik boleh proyeksi Fischer. Kalau untuk senyawa siklik, ternyata teman-teman langsung kita buat saja di tempat. Ya, kita buat di tempat dengan menggunakan tanda tadi yang ini atau yang ini, yang garis tebal atau yang putus-putus. Ya, nah sekarang kita buat dia yang tebal dulu, ya, yang tebal. Ini tergantung yang mana prioritas paling tinggi dulu, yang mana prioritas yang paling tinggi. Ini kan yang ada rangkap 2, ya ini kan karbon kiral berikatan dengan C, ya berikatan dengan CH. Ini berikatan dengan CH, berikatan dengan CH. Kemudian di bawah sini CH3, di sampingnya berikatan dengan CH2, CH2. Sudah mulai jelas kelihatan? Di sini berikatan CH, rangkap 2 CH. Kemudian di sini berikatan CH2, CH2. Sementara di sini hanya CH3. Sudah nampak mana yang paling tinggi prioritas? Ya, jadi sudah ada ya. Ini yang pertama, posisi pertama. Ini posisi kedua. Ini posisi ketiga. Kita tulis CH3-nya. Nah, sekarang untuk menentukan dia rectus dengan sinister dari yang tebal atau yang garis putus-putus. Kalau tebal berarti CH3 ini berada dekat dengan kita. Berada dekat dengan arah pengamat. Ya, dengan kita. Dengan demikian ini sesuai ya. Ini sesuai. Kalau dia mendekati arah kita berarti hidrogen berada jauh dari arah pengamat. Hidrogen ada 1 di sini, cuma tidak ditulis. Ya, kalau kita lengkapi, ini pasti ada hidrogennya, ini tapi tidak usah ya, tidak usah kita tulis. Ada hidrogen 1. Jadi kalau di sini tebal, berarti hidrogen pasti garis putus-putus. Dengan demikian, di sini CH yang merupakan prioritas tertinggi, kemudian CH2 prioritas kedua, kemudian CH3. Ini berarti sudah sesuai dengan arah tadi, yaitu sinister. Nah, seandainya kalau kita rubah, ini seandainya kalau kalian rubah di sini garis putus-putus. Ternyata dia R. Nih, coba lihat. Ini kan yang diminta adalah S. Karena kalau di sini kalian buat dia garis putus-putus, hidrogen berarti garis tebal. Kalian paham maksud saya? Paham, Pak. Yang garis putus-putus itu berarti begini, teman-teman. Kalau garis putus-putus, ini saya tampakkan. Kalau di sini kita buat garis putus-putus, ini garis putus-putus ya, antara yang vertikal. Ini garis tebal. Kalau kalian buat garis putus-putus, ya garis putus-putus ini hanya ada di belakang untuk hidrogen. Kalau kalian buat garis putus-putus untuk CH2, CH3, sementara ini berada dekat dengan kita, menghadap sama kita ini ada 3. 1, 2, 3. Ya, ada 3 yang menghadap ke kita. Kalau salah satu saja kita buat putus-putus, dengan demikian ini kita contoh-contoh.
Kita buat satu putus-putus. Berarti hidrogen berada dekat dengan kita. Ya kan? Atau begini, saya ambil contoh. Atau kita ambil contoh, misalnya sulfuri, ketum ya, di ketum ada di menghadap, jadi saya dengan ketum saling berhadapan. Saya berada pada posisi seperti kalian mengamati HP sekarang, sementara ketum berada di sebelah, berada dari lawan kita. Jadi kita berjamaah berada di sisi sebelah sini, ketum sendirian berada di sebelah sana. Paham maksud saya? Paham, Pak. Halo? Iya, Pak. Paham, Pak. Ya, paham. Iya, Pak. Sekarang coba kalian lihat. Kalau posisi kita ini adalah S. Benar tidak? Yang ini adalah S. Br, CH2, CH3. Benar tidak? Ini adalah S konfigurasinya. Iya, Pak. Kalau ketum memandangnya konfigurasi apa ketum? Ketum berada di seberang kita. Bagaimana Pak? Nah, saya ulangi ya. Jadi kalau saya dan teman-teman selain ketum, karena kenapa selain ketum? Karena ketum kita tempatkan berada berhadapan ya. Jadi ketum mengamati dari arah sebelah, kita semua ini mengamati seperti ini, mengamati dari arah sini, arah depan. Ya, ketum mengamati dari arah belakang. Ya, sekarang kita yang berada di depan mengamati ini adalah berlawanan arah jarum jam, putar kiri atau sinister. Dari BR yang prioritas tertinggi, kemudian CH2, CH3 prioritas kedua, kemudian CH3 prioritas ketiga. Benar tidak? Ini kan berarti putar kiri atau berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam. Kalau dari arah pandangan ketum, dari arah pandangan sulfuri, ini bagaimana? Ini Jadi masih putar sinister kanan, atau rectus? Jadi putus, Pak. R. Terus, Pak. Kenapa? Kenapa? Karena kalau sama ketum hanya bukan putus-putus tapi tebal. Paham maksud saya? Iya Pak. Ya. Jadi kalau dari arah ketum akan ada salah satu atom ini yang prioritas pertama ke atau prioritas kedua atau prioritas ketiga yang akan menjadi garis putus-putus. Ya. Sementara aturannya yang garis putus-putus itu haruslah prioritas yang paling terendah, prioritas keempat. Jadi kalau salah satu saja, ingat ini ingat baik-baik. Kalau salah satu saja dari prioritas pertama, kedua, ketiga kita buat dia garis putus-putus, berarti itu adalah kebalikannya dari yang nyata, dari yang arah kita amati. Paham maksud saya? Dari arah yang kita amati, teman-teman, ini coba lihat. Ini satu, prioritas pertama, prioritas kedua, prioritas ketiga. Ini adalah sinister. Karena sesuai. Tapi kalau kita buat saja dia garis putus-putus, misalnya ini. Dia menjadi kebalikannya. Yang kita gambar tadi kan harusnya S. Benar tidak? Atau kita buat di sini garis putus-putus. Paham? Atau di sini kita buat garis putus-putus. Tetap sama, dia adalah R. Karena kenapa? Karena yang kita buat garis putus-putus adalah prioritas pertama, prioritas kedua, prioritas ketiga. Paham maksud saya sampai di sini? Jadi harus garis tebal-tebal untuk memudahkan kita. Jadi penulisan garis tebal-tebal, garis tipis itu tergantung permintaan. Contoh, kalian menggambar sembarangan. Ya, kalian menggambar sembarangan. Misalnya kalian buat di sini. Maaf. Oke, kemudian di sini 2, 1, 2, 3. Ya, harus di sini metilnya ya. Nah sekarang, kalau seperti ini, kalian ingin membuat 3 metil siklopentena dalam bentuk S. Memungkinkan tidak? Dalam bentuk S. Ini prioritas pertama, prioritas kedua, prioritas ketiga. Coba, prioritas pertama, saya tulis ya.
Prioritas pertama ada di sini. Prioritas kedua, yang ini ada di sini. Prioritas ketiga ada di sini. Kalau dari pengamatan kalian, ini memungkinkan untuk R atau S? R, Pak. R, sementara yang diminta apa? S. S. Ya. Jadi kalau yang siklik seperti ini, yang bukan alifatik, gampang sekali. Jadi ini kan yang dunia nyata. Oh, dunia nyata dia R. Yang diminta adalah S. Berarti salah satu dari yang prioritas pertama, kedua, ketiga, kita buat dia garis putus-putus. Karena kalau aturan sebenarnya, yang pertama, kedua, ketiga, dia garis tebal, mendekati arah kita. Berarti kita buat dia garis putus-putus, salah satu saja. Untuk ketiga, ini kan ikatannya. Untuk kedua kan ini. Untuk yang pertama ini. Untuk berikatan dengan karbon killer. Jadi kita buat saja supaya lebih mudah. Ini, kita buat garis putus-putus seperti itu. Dari mana garis putus-putus? Kalian bisa ambil dari sini ya. Ini garis putus-putus. Di keyboard, kalian tinggal tempatkan kursor, kalian klik atom hidrogen huruf kecil. Nah, ini untuk pelatihan ChemDraw ada ini lagi ya, ada teknik-tekniknya lagi. Kalau untuk garis tebal, kalian klik huruf kecil W. Kalau kalian ingin buat secara langsung boleh seperti ini. Nah, untuk membuat dia kembali menjadi ikatan biasa, klik saja ikatan tunggal, angka nomor 1. Nah, ini buat garis putus-putus. Nah, sekarang kita namakan. Ini adalah S bentuk 3 metil siklopentena. Padahal kalau kalian lihat ini kan sebenarnya kalau kelihatan R. Tapi karena salah satu dari prioritas pertama, kedua, ketiga, kita buat dia garis putus-putus yang berkebalikan. Paham maksud saya? Kita buat juga di sini, sama saja, tetap S yang akan muncul. Atau ini untuk prioritas pertama, atau di sini kita buat garis putus-putus, sama saja. Tapi salah satu kita buat misalnya garis tebal, ini langsung jadi R, seperti yang semula. Ini kan memang 1, 2, 3. Oke, kita buat dulu ya. Ini misalnya kita buat tebal ya, W. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Untuk soal latihan. Ini latihan, jadi saya yang menjawab ya, karena memang kita memiliki keterbatasan kalau online. Ada pertanyaan? Oke. Ya, dua-duanya benar ya. Yang penting tujuan kita mau gambar yang rectus atau sinister. Ya, dua-duanya benar. Ini kan kalau kalian mau gambarkan ini garis putus-putus, ini di bawah C-nya. Kalian ingin buat dia R, ya boleh gambar seperti ini. Ini. Boleh ini. Ini kan juga sama. Ini buat R, ya sama juga. Kira-kira ini molekul yang sama tidak? Senyawa yang sama tidak ini? Walaupun posisinya berbeda. Sama tidak ini? Sama-sama konfigurasinya, ya.
Ada yang bisa membantu saya? Ini senyawa yang sama tidak? Padahal di sini tebal, di sini garis putus-putus. Senyawa yang sama tidak? Senyawa Ya? yang sama, Pak. Suara saya terdengar? Iya, Pak. Oke, Iya, Pak. sekarang kalian lihat. Kalian lihat. Oke. Mana prioritas yang tertinggi? Mana prioritas yang tertinggi? Yang ikatan rangkap dua ya, CH ya. Yang prioritas kedua mana? CH2, Pak. CH2 ya. Kemudian terakhir yang ketiga. CH3, Pak. Nah, coba. Kalau kalian lihat, ini putar kanan atau putar kiri? Ini, hidrogen yang terendah, saya tempatkan dia berada paling jauh dari kita. Nih. Putar kanan atau putar kiri? Kanan, Pak. Iya, 1, 2, 3. Bukan, ini kan secara jarum jam ya. Ya. Benar Iya, Pak. tidak? Iya, Pak. Ya, sekarang coba lihat. Coba lihat soalnya. Nah, ini coba lihat. Ini CH3-nya putus-putus. Kalau CH3-nya putus-putus, berarti kan seperti ini ya. Ini berada paling jauh. Berarti hidrogen berada paling dekat dengan kita, bukan? Ya. Benar tidak? Iya, Pak, ya. Iya, Pak. Halo? Iya. Iya, Jadi itu hanya sudut pandang saja. Yang jelas konfigurasi ini tetap konfigurasi rectus. Ini tetap konfigurasi rectus. Atau kita ingin tempatkan seperti ini. CH3 berada dekat dengan kita. Ya iya, seperti ini. Ini kan? Aduh. Nah. Iya. Iya kan? Ini kan berada dekat dengan kita. Hidrogennya tidak kelihatan malah. Jelas? Yang ini. Ini sama saja. Sama saja. Kalian mau tempatkan dia kemana, yang jelas kalian harus tahu mana prioritas pertama, mana prioritas kedua, mana prioritas ketiga. Ya, kalau seperti ini, kalian pasti bingung yang ini. Bingung kalian. Ini kenapa harus putus-putus sih? Nah, perbedaan garis putus-putus dengan tebal itu menunjukkan nyata atau maya. Oke, kalau ini nyata, coba lihat, nyata. Lihat, nyatanya dia di sini 1,
2, 3. Ini berarti sudah sesuai karena yang kita inginkan adalah rectus. Berarti ini sudah sesuai. Ya, ini sudah sesuai. 1, 2, 3. Ini sudah sesuai. Ya, jadi di sini kita buat saja tebal. Kenapa buat tebal? Karena tebal itu merupakan aturan yang baku, aturan yang seharusnya. Ya, aturan yang seharusnya adalah menunjukkan tebal. Karena garis putus-putus itu hanya milik satu atom atau satu molekul, yaitu prioritas yang paling terendah. Sisanya yang prioritas pertama, kedua, ketiga, ya tebal. Paham maksudnya? Tampak. Jadi kalau kalian membuat CH3 tebal, atau yang ini tebal ya, misalnya ini kalian buat tebal. Ini laptop saya sudah, maaf. Ini ternyata harus tebal di sini ya. Salah saya, maaf. Kalian buat di sini H, ini ternyata menunjukkan dia berlawanan arah jarum jam, sinister. Oke ya? Kalau yang ini, kalian bisa lihat di sini 1, 2, 3. Ini berlawanan arah jarum jam. Satunya di sini, duanya di sini, tiganya di sini. Berbeda dengan yang di atas tadi. Satunya di sini, duanya di sini, tiganya di sini. Ini sudah searah jarum jam. Ini berlawanan arah jarum jam. Berarti kalau kita ingin membuat dia seperti kebalikannya, ini kebalikannya ya. Ini kalau kalian buat di sini dia garis tebal-tebal, ini pasti S karena sesuai dengan yang nyatanya. Ya. Yang nyata bukan bayangan. Ya, ini berarti memang karena memang satunya di sini, duanya di sini, tiganya di sini. Berarti kita harus membuat seolah-olah salah satu atomnya itu harus putus-putus. Berarti hidrogen garis tebal. Tapi di sini hidrogen tidak nampak ikatannya. Ya, jadi kita buat dia kebalikannya karena pemisalan tadi itu sama seperti saya dengan kita tadi dengan Supri. Ya, Supri berada di ini siapa yang ribut? Ya, Supri berada di sisi yang sebaliknya. Seperti itu ya penampakannya. Jadi kita harus tempatkan dia garis putus-putus karena ini kalau kita buat dia garis tebal sesuai aturan ini pasti S. Berarti kita harus ada salah satu ikatan dari pertama, kedua, ketiga yang kita ganti. Oke, dalam hal ini kita ganti di sini ya. Kita ganti di sini menjadi garis putus-putus. Itu saja ya yang perlu kalian ingat, perlu kalian hafal. Oke ya? Bisa ya? Nah, ini untuk cis dan trans, ini juga dapat kita rubah ya. Untuk penggunaan isomer cis trans ini hanya terbatas pada senyawa alkena saja. Jadi ada keterbatasan ya untuk senyawa alkena untuk isomer geometri atau isomer konfigurasional. Ya, untuk isomer konfigurasional memiliki keterbatasan hanya pada isomer alkena saja. Sedangkan untuk konvensi ketetapan E dan Z, endegen dan busamen, ini berlaku pada Chang-Ingat-Prelog. Coba kalian lihat struktur ini. Struktur ini tidak bisa kita tentukan dengan menggunakan cis atau trans. Kenapa? Ada yang ingin menjelaskan? Kenapa ini tidak bisa kita tentukan cis dan trans? Karena molekul yang terikat berbeda, Pak. Ya, berbeda. Karena berbeda semuanya. Kalau cis dan trans, ini sangat mudah. Kalian buat ya seperti ini. Nah, paling mudah melihat atom hidrogen lah. Ini kalian buat seperti ini ya. Ini boleh. Ini pasti kalian katakan dia adalah cis. Karena pada kalian lihat saja seperti ini.
Nah, kalau bagaimana semua atomnya berbeda? Di sini hidrogen, Br, misalnya I. Ini berbeda semua. Nah, di sini tidak berlaku aturan cis dan trans. Ya, yang berlaku adalah NGG dan Jusamen. Ya, kalau kalian namakan ini hanya ada E dan Z yang ada. Kenapa dia Z? Kenapa dia E? Ya, kenapa dia E? Kenapa dia Z? Nah, NGG itu sama seperti trans. Jusamen itu sama seperti cis. Nanti kita lihat sebentar. Namun, ya, yang membedakannya ini kita tempatkan, kita berlakukan aturan CIP tadi berdasarkan urutan prioritas. Contoh, F dengan CL. Ini pada posisi sama ya. F dengan CL pada sisi yang sama. Ini kan ada C ikatan rangkap ya, berada di sebelah kiri, di sebelah kanan. Nah, sekarang C ikatan rangkap yang sebelah kiri mengikat F mengikat CL. Mana nomor atom yang paling tinggi antara F dengan CL? CL, Pak. CL. Oke. Di sini ya, saya rubah ya. Nah, ini saya hapus saja. Di sini ada F. Kemudian di sebelah sini BR sudah benar, di sini I. Oke, ini nomor 1. Nomor 2-nya mana? Sekarang, antara BR dengan I, mana yang paling tinggi prioritas? I, Pak. Ya, I. BR-nya posisi yang kedua. Sekarang, antara prioritas pertama dengan prioritas pertama berada pada sisi yang sama. Itulah yang dikatakan dengan Jusamen. Paham maksud saya? Lebih mudah kan? Kalau yang penting ingat aturan untuk CIP saja. Itu yang perlu kalian ingat. Ini Jusamen ya. Ini Jusamen. Sama seperti posisi cis. Berada pada posisi yang sama. Antara ikatan majemuk rangkap 2 pasti ada sisi yang sebelah kiri, sisi sebelah kanan. Sisi yang sebelah kiri kalian harus lihat mana yang paling tinggi prioritas. Kemudian sisi yang paling kanan. Antara yang tertinggi dengan tertinggi bandingkan pada posisi yang sama atau posisi yang berlawanan. Ya, kalau ini kita tukar. I di sini, BR di sini. Berarti kan antara posisi prioritas pertama yang di atas, ini prioritas pertama ini berada di bawah, ini berlawanan. Ya, berlawanan. Kira-kira seperti itu. Dan untuk aplikasi ChemDAO tidak dikenal cis dan trans ya secara otomatis. Tapi kalau kita masukkan cis dan trans nanti akan terbaca bisa. Ya. Yang dikenal ketika penamaan otomatis secara UPAC adalah mengikuti kaidah berdasarkan aturan CIP yakni NGG dan Jusamen. Jadi kita mengikuti sesuai aplikasi saja untuk memudahkan kalian. Oke ya? Jelas sampai di sini? Nah ini coba lihat. Oke, Z. Jadi kalau ini jelas sudah. Jadi kalau ingin menjelaskan yang seperti tadi, contoh. Ini kalau kalian katakan ini posisi cis, benar. Ya, ini posisi cis, tapi kita tinggalkan cis dan trans berdasarkan isomer geometri. Ini adalah berdasarkan aturan CIP, ini adalah Z atau Jusamen. Antara hidrogen dengan karbon, karbon yang paling tinggi prioritasnya akan nomor atomnya 6. Hidrogennya nomor atom 1. Antara karbon dengan hidrogen, karbon yang paling tinggi prioritasnya, seperti itu. Jadi berlaku aturan pertama, kedua, ketiga. Ya, aturan pertama, atau yang berkaitan langsung dengan CC seperti itu. Nah, berlaku ya semuanya. Jadi jangan sampai dilupa untuk aturan CIP-nya. Singkat saja ya untuk konfigurasi NGG dan Jusamen. Oke, ini kalian tulis latihannya, kalian silakan coba-coba di rumah. Ya, ini soal yang sangat mudah, sangat sederhana. Yang pertama, kalian coba namakan. Ya, kalau kalian tidak bisa menamakan secara langsung, coba kalian buat dulu struktur sederhana.
struktur sederhana itu kalian gambar ya, baru kalian bisa namakan secara yupak. Nah, setelah kalian namakan secara yupak, ini sangat mudah menentukan dia E atau Z. Entgegen ingat dia seperti trans. Jusamen ingat seperti cis. Itu saja ya. Kemudian tulislah struktur dari dua pentena. Nah, untuk penulisan struktur dengan melihat tata nama yupak ini lebih mudah dibandingkan dengan menamakan yupak ketika kita melihat struktur. Jadi menamakan suatu senyawa itu sangat sulit dibandingkan dengan kita menggambar struktur. Kalau menggambar struktur pentena berarti ada 5. Ya, tinggal gambarkan posisi alilitnya pada posisi kedua. 1,3 pentadiena. Nah, kalian tempatkan dia yang posisi 3 dia berada posisi entgegen. Seperti itu ya. Silakan kalian latihan ya. Kalian tulis ya, kemudian kalian catat. Ya, sudah ya. Ini cahaya terpolarisasi aktivitas optis ya untuk instrumen polarimeter ya untuk melihat dia aktif optis atau inaktif optis. Ini menggunakan alat ya yang bernama polarimeter atau spektropolarimeter. Dia dapat bersifat racun ya atau dia dapat bersifat obat, sebenarnya dasarnya dari sini ya. Oke teman-teman, saya cukupkan ya untuk ke depan kita nanti akan membahas cahaya terpolarisasi dan aktivitas optis.
Oke ya, kita cukupkan teman-teman. Selamat berlibur. Ini mulai besok kita libur panjang ya sampai tanggal 6. Selamat untuk teman-teman yang pulang kampung ya. Mudah-mudahan teman-teman dan keluarga semua diberikan kesehatan ya, kesehatan, nikmat, terutama umur panjang, dan kita bisa bersua berkumpul kembali. Dan tentu saya lebih senang ya kita kuliah sama-sama lagi ya tanpa ada kekurangan personil ya, seperti itu. Oke, kita akhiri semuanya teman-teman dengan doa